Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang fa jawab yang jatuh sesudah nafi. Karena sudah panjang keterangan tentang fa jawab, saya ringkas untuk melanjutkan ngaji yang kemarin, bahwasanya nafi itu ada 3 ditambah 1, yakni yang menunjukkan makna taklil. Yaitu nafi yang menunjukkan makna taklil. Nafi yang pertama yakni dari huruf sudah kemarin, contohnya la yuqda alaihim fayamutu aw wayamutu. Nafi yang kedua dari kalimah fi'il, yakni fi'il madi, laisa zaidun hadiran fayukallimaka. Nah, sekarang nafi yang ketiga yashmalu makana biharfin au fi'lin au ismin. Nafi dengan huruf sudah, nafi dengan fi'il sudah. Sekarang au ismin atau nafi dari kalimat isim. Contohnya adalah anta ghairu atin fatuhaddisana. Anta utawi siro lanang siji
iku ghairu atin, ora wong kang teka. Yen mengkono kepriye jawabe? Nafi ghairu atin fatuhaddisa, mongko sebabe ngomongi sapa sira na ing ingsun. Anta isim domir munfasil mabni fathah, mahalnya rofa. Lafalnya mabni fathah, kedudukannya atau mahalnya rofa. Kenapa rofa? Yakni jadi mubtada. Mubtada mahalnya rofa karena dirofakan oleh amil maknawi ibtida. Nah, jadi setiap mubtada itu ada yang merofakkan, yakni amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida itu huwa ma la yundaru bil aini wa la yutalaffadhu bil lisani bal yudraku bil qalbi faqat. Amil yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilisankan oleh dilafalkan oleh lisan. Bal yudraku bil qalbi faqat, melainkan hanya ditemu di dalam hati bahwasanya sebelum lafal anta itu ada amil yang tidak tampak, namanya amil maknawi ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Napasnya. Lafaz ghairu ini adalah nafi. Nafi itu adalah kebalikan daripada isbat. Isbat itu tetap, nafi tidak. Ghairu adalah nafi. Nafi itu tidak. Kalau nahi jangan. Nafi itu orang. Nah, nafinya lafal ghairu itu dikatakan nafi yang terbuat dari kalimat isim. Karena ghairu adalah isim. Buktinya kalau dia isim, lafal ghairu itu diidhofahkan kepada lafal atin. Lafal ghairu ini jadi mudhof. Lafal atin namanya mudhof ilah. Sedangkan tanda-tanda kalimah isim itu ada 4. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Faris mongko uti pertene kalimah isim iku yu'rafu den kinau apa wa kalimah isim
Den kinauri bil khafdi kelawan mutlake jer. Nah, mutlake jer kemutlakatannya jer itu macam-macam. Ada jer memakai huruf, ada jer memakai tabe, ada jer memakai mujawarah, ada jer memakai tawahum, ada jer memakai idhofah. Jer memakai idhofah itu termasuk daripada mutlaknya jer. Mutlaknya jer itu termasuk tandanya kalimat isim, yaitu jer memakai idhofah. Jadi setiap idhofah itu pasti kalimat isim, karena idhofah itu adalah tanda daripada kalimat isim. Dengan demikian, ghairu yang jadi mudhof, ating jadi mudhof ilah, kumpulnya mudhof dan mudhof ilah itu dikatakan idhofah. Yani kullu kalimataini nazala sanihima manzilata tanwini mimma qablaha. Ini idhofah. Dengan demikian karena dia idhofah berarti pasti lafal ghairu kalimat isim. Dan ghairu itu nafi. Nah, dengan demikian inilah arti daripada wasalisu utawi kang nomor 3. Nah, iku nahwu anta ghairu atin fatuhaddisuna. Nah, itulah arti daripada au ismin. Qauluhu atasi'u an-nafyi yashmalu maka nabi harfin au fi'lin au ismin. Jadi nafi itu memuat dari kalimat huruf, ada kalanya adanya dari kalimat fi'il, dan ada kalanya adanya dari kalimat isim. Ini yang kalimat isim. Anta utawi sira iku ghairu atin, liyane wong kang teko, ora wong kang teko. Kamu itu orang yang tidak datang. Lafal ghairu atin ini jadi khobarnya. Anta. Nah, khobarnya setiap khobar mahalnya rofaknya ditandai memakai dhammah ghair. Tanwinnya ghairun, tanwinnya hilang karena dimudhofkan. Jelas sudah kalau lafal ghairu adalah kalimat isim. Jelas sudah kalau ghairu adalah nafi yang terbuat dari kalimat isim. Lalu ada fi'il mudhari' fatuh lafal, ada fi'il mudhari' tuhaddisu. Lalu ada fi'il mudhari' tuhaddisu. Tuhadisu mahalnya rofa sebelum dimasuki fa. Lafal tuhadisu rofaknya memakai dhammah. Lafal tuhadisu fi'il mudhari' waqi' mufrad mudzakkar mukhatab. Fa'ilnya anta. Haddasa yuhaddisu
ini fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi pasti punya maf'ul bih. Maka na ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya lafal tuhaddisu. Yang artinya tuhaddisu, ngomongi sopo siro na ing ingsun. Nah, lafal tuhaddisu yang asalnya rofa dimasuki fa, dan fa ini jatuh sesudah lafal anta ghairu atin. Ghairu atin adalah nafi, maka fa ini dinamakan fa jawab. Maka fa ini dikatakan fa jawab. Selain dikatakan fa jawab, juga dikatakan fa sababiyah. Kenapa dikatakan fa sababiyah? Karena fa jatuh sesudah musabbab. Bahasa Indonesianya disebabkan. Disebabkan apa? Disebabkan kamu orang yang tidak datang. Anta utawi siro iku ghairu atin, ora wong kang teko. Disebabkan kamu orang yang tidak datang, fatuhaddisa mongko. Nah, sebab. Jadi disebabkan kamu tidak datang, maka sebab. Nah, sebab kamu berbicara kepadaku. Saya tidak datang dikarenakan begini, dikarenakan begini, dikarenakan begini. Nah, ini merupakan sebab. Sebab berbicara. Kenapa disebabkan berbicara? Nah, kenapa kok sebab berbicara? Disebabkan kamu tidak datang. Jadi anta ghairu atin ini musabbab, disebabkan kamu tidak datang, maka sebabnya kamu berbicara. Begitu, Mas. Fa-nya adalah sababiyah. Nah, makanya artinya sabab. Sudah paham? Kalau sudah paham, fa juga dinamakan fa jawab. Karena apa? Wal jawabu lan kaping 8 amil nasib jawab. Jadi fan nawasibu asyaratun wahyaan walan wa idzan wa kai wala mukai wala muljuhudi wal jawabu lan kaping 8 jawab bil fa'i kelawan nganggo fa wal wawi lan kaping 9 jawab nganggo wawu wa au lan kaping 10 amil nasib au. Nah, jadi fa selain fa sababiyah juga dikatakan fa jawab. Kenapa dikatakan fa jawab? Karena al-fa'u fa'u sababiyah. Waqi'atun atau waqi'atun ba'da naf'i. Nah, kalau sebelumnya waqi'atun ba'da tolabi, tolak doa, tolak nahi, tolak macam-macam. Kalau ini adalah jatuh sesudah nafi. Nah, jadi fa'ul sababiyah waqi'atun ba'dan nafi atau al-waqi'atu ba'dan nafi.
fa ini jatuhnya sesudah nafi, maka dikatakan fa jawab. Dengan demikian, inilah fa namanya fa sababiyah dan fa jawab. Sehingga kasih maknanya fatu hadisana, mongko sebab. Jadi mongkonya adalah jawab, sababnya adalah fa sabab. Tuhadisuna rofa memakai doma. Begitu ada fa jawab, maka dia nasab berbunyi fa tuhadisana. Nah, seperti keterangan-keterangan yang kemarin-kemarin, fa jawab itu sesungguhnya yang menasabkan bukan fa jawab, tapi adalah menyimpan an. Yang menasabkan adalah an dengan wajib, yang artinya fa jawab menasabkan fi'il mudhari harus menyimpan an dengan wajib, dan annya namanya an masdariyah dzarfiyah. Selesai. Qauluhu atasi'u an-nafyu. Adapun kaulnya Mbah Musonif, perkataannya Mbah Musonif. Jadi pengarang kitab itu disebut dua. Ada yang disebut musonif, ada yang disebut mu'alif. Mal farqu bainahuma. Apa perbedaan antaranya musonif dan mu'alif? Nah, kalau takrifnya mudah, adalah yang namanya musonif adalah sahibul matni, yang punya matan, yang mengarang matan, artinya murni karya pribadi. Jadi seorang musonif adalah yang mengarang dari sendiri, dari dirinya sendiri, dari hasil buah pemikirannya sendiri. Ya otomatis kalau sebagai fuqaha, seorang faqih itu dengan adanya mengambilnya Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas, tapi karangan itu tidak mengambil dari kitab ini, tidak mengambil dari kitab itu, hasil karya sendiri, itu namanya sahibul matni, dikatakan musannif. Jadi kalau di kitab itu biasanya yang di pinggir, nah itu namanya matan. Nah, yang di tengah itu namanya syarah. Biasanya begitu. Nah, kalau sahibus syarhi ini dia mengarang kitab, dia mensarai kitab, mengambilnya dari matan, mengambilnya dari kitab-kitab lain. Ada matan, terus disarai. Nah, disarainya ini mengambil dari makholnya, mencuplik dari keterangan ini, dari keterangan ini, dari keterangan ini. Itu namanya apa? Mu'alif. Nah, ini qauluhu utawi dawe Mbah Musannif, yaiku rupane atasi'u an-naf. Musannifnya yaitu atasi'u an-nafyu, sudah selesai. Adapun yasmalu maka nabi harfin au fi'lin au ismin, ini namanya sarah. Ini namanya sarah, itu namanya mata. Qauluhu atasi'u an-nafyu,
yashmalu maka nabi harfin al fi'lin al ismi. Sudah. Ada kalanya nafi itu memuat atau mengandung adanya dari kalimat huruf atau fi'il atau isim. Wama lan anane nafi ya yasmalu ma kana kan ana apa wa ma one ku taklilan. Tuduh makna taklil. Muradan bihin nafyu, yang dimaksud adalah taklilin nafyu. Contohnya seperti lafal qallama ta'tina fatuhaddisana. Qallama tak tina fa tuhaddisan. Kolama sidik banget. Kolama jarang. Jadi kolama ini yang dimaksud adalah makana taklilan, perkara yang menunjukkan makna taklil. Ya, yang dimaksud makana taklilan muradan bihi adalah nafyu. Yang dimaksud adalah kenafian. Kolama ta'ti. Jadi kolama ini namanya yang menunjukkan makna taklil. Kolama itu asli daripada lafal kolla, terus ditambahi ma menjadi kolla. Jarang banget, sedikit sekali takti teko sapa sirona ing ingsun. Jadi artinya tidak datang. Kamu tidak datang kepadaku. Ya, kalau yang lain kan apa namanya? Ma ta'ti, la ta'ti, tidak datang. Kalau ini kolama ta'ti, dia tidak datang. Kamu tidak datang kepadaku. Nah, tapi datangnya sedikit. Kolama ta'ti, sedikit banget teko sapa sirna ingsun. Jarang banget kowe teko ring aku. Artinya kamu tidak datang, melainkan sedikit. Berarti tidak datang sedikit. Nah, yang dimaksud kolama adalah muradan bihi an-nafyu. Jadi artinya lafal qallama ta'tina, kamu tidak datang, melainkan datang kamu sedikit. Nah ini qallama, sedikit, sedikit sekali kamu datang. Nah ini mutaklilan muradan bihi an-nafyu. Nafi ya. Kalau datang isbat ya ta'tina, kamu datang kepadaku, itu namanya ta'tina, isbat.
datang. La ta'tina, ma ta'tinia, ma ta'tina. Tidak datang. Mutrak tidak datang. Tapi ini qalama. Sithik banget tekoni sapa sira naingsu. Artinya banyak tidak datangnya. Sedikit datangnya. Itu artinya nafi yang memakai qalama. Inilah wa makana taqlilan muradan bihi an-nafyu. Enak banget, seneng banget yang namanya ngaji itu. Nah, ata yakti, wakil mukhotobnya berbunyi takti, yakti ya yaktiyu, takti ya taktiyu, yaktiyani, yaktuna, takti. Lafal takti itu rofaknya memakai dhammah. Bila mana ada kasrah dhammah, ini hukumnya siqol, berat. Kalau diberat harus dibuang. Dhammahnya berbunyi takti. Maka lafal takti rofaknya memakai dhammah muqaddar alal ya. Dhammah muqaddar di atas ya. Kenapa dimuqaddarkan? Karena kasrah dhammah hukumnya siqol. Dengan demikian maka jangan salah, lafal falamma ta'ti ini berarti mahalnya rofa. Kalau mahal nasab atau jazm, dia buang ya. Karena nakro jazmnya buang huruf ilat, nasabnya buang huruf ilat. Nah, huruf ilatnya ini masih berarti tandanya mahal rofa. Nah, jadi qallama ini tidak amil nasib dan juga tidak amil jazm. Nah, dia adalah nafi, tapi nafinya menunjukkan makna taklil. Nafi tapi menunjukkan makna taklil. Tapi ini fi'il mudhari' mahal rofa, fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Fatuhaddi sana. Ada fa. Ada lafal tuhaddisu. Ada lafal tuhaddisu. Lafal tuhaddisu jatuh sesudah lafal qallama ta'tina, atau dikatakan jatuh sesudah nafi qallama. Maka fa di sini sama seperti fa yang tadi saya terangkan, adalah fa jawab, dan fa-nya adalah fa sababiyah, dan fa di sini menasabkan fi'il mudhari'. Fatuhaddi. Oh, apa kesimpulannya ngaji di sini? Betapa pentingnya mengenal nafi yasmalu makana biharfin au fi'lin au ismin wa makana taqlilan muradan bihin nafi.
andaikan tidak mengenal yang namanya nafi itu, ada kalanya nafi memakai huruf, ada kalanya nafi memakai fi'il, ada kalanya nafi memakai isim, dan yang lebih penting nafi itu ada kalanya makana taqlilan. Nafi yang menunjukkan makna taklil, muradan yang dikehendaki taklilan, muradan bihi an-nafi. Jadi ketaklilannya di sini adalah menunjukkan makna nafi. Kalau sampai misalkan tidak dikenalkan yang namanya qallama, itu termasuk sebagian daripada nafi, niscaya sampai akan membaca fatu hadisuna. Karena sampai tidak tahu kalau qallama ini termasuk nafi. Lah, fa di sini adalah fa jawab atau fa sababiyah seperti keterangan saya tadi. Fa jawab atau fa sababiyah itu harus jatuh sesudah tolak 8, nafi 1. Murwan hawat wasal wa'ri li hadhimi taman nawarju kada kanafyu qad kamula. Kada kanafyu qad kamula. An-nafyu. Nah, jadi fa jawab atau wawu jawab jatuh sesudah nafi. Dan nafi tidak hanya isim, tidak hanya fi'il, tidak hanya huruf, melainkan ada nafi taklilan muradan bihin nafi. Sebelum saya akhiri ngaji fa jawab wawu jawab, besok saya akan teruskan dari satu lafaz. Qauluhu ma ta'tina fatuhaddi. Sengaja tidak saya kasih harokat. Ini laka fi hadza arba'atu awjuh. Ini ada 4 wajah. Pada suatu waktu fa di sini bisa dikatakan fa jawab. Pada satu waktu yang lain fa di sini bisa dikatakan fa adatul atfi. Karena adatul atfi itu termasuk fa. Wa huruful atfi asyaratun wa hiyal waw wal fa wa summa wa aw wa am wa imma wa ba wa la wa lakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Nah, ini baru saya tulis satu. Besok akan saya tulis dengan wajah 4. Itu yang akan seperti apa. Nah, sehingga membaca kitab tidak sembarangan. Oh, setiap ada fa dihantam, namanya fa jawab. Setiap ada fa, oh ini dituduh, namanya fa atau padahal macam-macam. Dipelajari, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dapat ridhonya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini yang namanya nahwu was-sorfi itu adalah miftahul ulum, kunci daripada semua ilmu. Tidak akan bisa membaca tafsir, tidak akan bisa membaca hadis, tidak akan bisa membaca fikih, tarikh dan sebagainya kecuali dengan nahwu. Wa nahwu aula awalan ayyutlama idzil kalamu dunahu la yufham. Wa nahwu halal ilmu nahwu aula, lebih utama awalan untuk dipelajari, dimengerti. Idil kalamu, karena semua pembicaraan bahasa Arab dunahu, tanpa ilmu nahwu la yufham. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.